Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Di sini saya menjelaskan tentang herbarium yang saya buat. Nah, di sini tuh saya mengambil bunga kertas atau bougainville. Itu kingdomnya Plantae, subkingdom ada Viridiplantae, divisinya Tracheobionta, subdivisinya Spermatophyta. Terus ada kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllanae, familinya Nitaginaceae, genusnya Bougainville. Spesiesnya yang saya ambil di sini ada Bougainville spinosa. Oke, ini tanamannya. Oke, di sini saya coba menjelaskan tentang asal muasal atau kata dari Herbarium. Herbarium merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Tournefort 1700 untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Luca Gini 1490 sampai 1550, seorang profesor botani di Universitas Bologna, Italia, adalah orang pertama yang mengeringkan tumbuhan di bawah tekanan dan meletakkannya di atas kertas serta mencatatnya sebagai koleksi ilmiah. Damil 2003. Terus herbarium dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit atau kerusakan fisik lain. Tumbuhan berhabitus pohon dan semak disertakan ujung batang, daun, bunga, dan buah. Sedang tumbuhan berbentuk herba disertakan seluruh habitus. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalnya daun, batang, bunga, dan akar. Sedangkan herbarium basah digunakan untuk spesimen yang berair dan lembek, misalnya buah. Definisi dari herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Istilah ini dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen tersebut disimpan, atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan namun menggunakan untuk penelitian. Terus spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan. Biasanya tumbuhan ini dalam bentuk kering yang diletakkan pada selembar kertas, namun tergantung pada bahannya, dapat disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lainnya. Spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan takson tumbuhan. Beberapa spesimen mungkin merupakan tipe. Istilah yang sering digunakan dalam teknologi untuk menjelaskan koleksi serupa dari fungsi yang diawetkan, atau jika tidak, dikenal sebagai fungarium. Silarium adalah sebuah herbarium yang menghususkan diri pada spesimen kayu. Istilah hortorium seperti pada Hortorium Liberty Hyde Bailey kadang-kadang telah dipergunakan sebagai sebuah herbarium yang menghususkan diri dalam mengawetkan bahan sumber hortikultura. Manfaat dari herbarium sendiri dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk mentafsirkan takson tumbuhan. Ia mempunyai holotipe untuk tumbuhan tersebut. Herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Herbarium dapat dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Kebermanfaatan herbarium yang sangat besar ini menuntut perawatan dan pengelolaan spesimen harus dilakukan dengan baik dan benar. Cara pembuatan herbarium nih. Koleksi objek perlu diperhatikan kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan, dan penyimpanannya. Koleksi objek harus memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu ada pembatasan pengambilan objek, salah satunya dengan pembuatan awetan.
Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan. Pengawetan dapat dengan cara basah ataupun kering. Cara dan bahan pengawetan bervariasi tergantung sifat objeknya. Organ tumbuhan yang berdaging seperti buah biasanya dilakukan dengan awetan basah. Sedang untuk daun, batang dan akarnya umumnya dengan awetan kering berupa herbarium. Nah, yang saya gunakan sekarang ini adalah herbarium kering. Di sini saya akan menjelaskan persiapan pembuatan herbarium. Persiapan koleksi yang baik di lapangan merupakan aspek penting dalam praktek pembuatan herbarium. Spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut kepada para peneliti. Dengan kata lain, suatu koleksi tumbuhan harus mempunyai seluruh bagian tumbuhan dan harus ada keterangan memberikan seluruh informasi yang tidak nampak pada spesimen herbarium. Pembuatan awetan spesimen diperlukan untuk tujuan pengamatan spesimen secara praktis tanpa harus mencari bahan segar yang baru. Terutama untuk spesimen yang sulit ditemukan di alam. Awetan spesimen dapat berupa awetan kering dan awetan basah. Awetan kering, tanaman diawetkan dalam bentuk herbarium, sedangkan untuk mengawetkan hewan dengan sebelumnya melakukan organ-organ dalamnya. Awetan basah baik untuk hewan maupun tumbuhan biasanya dibuat dengan merendam seluruh spesimen dalam larutan formalin 4%. Mengenal herbarium kering. Jadi di sini kita mencoba untuk mengenal herbarium kering. Herbarium kering, cara kering menggunakan 3 macam proses, yaitu pengeringan langsung, yakni tumpukan material herbarium yang tidak terlalu tebal dipres di dalam sasak. Untuk mendapatkan hasil yang optimum, sebaiknya dipres dalam waktu 2 minggu, kemudian dikeringkan di atas tungku pengeringan dengan panas yang diatur dalam oven. Pengeringan harus segera dilakukan karena jika terlambat akan mengakibatkan material herbarium rontok daunnya dan cepat menjadi busuk. Pengeringan bertahap, yakni material herbarium dicelup terlebih dahulu dalam air mendidih selama 3 menit, kemudian dirapikan, lalu dimasukkan ke dalam lipatan kertas koran. Selanjutnya ditempuk dan dipres, dijemur atau dikeringkan di atas tungku pengeringan. Selama proses pengeringan material herbarium itu harus sering diperiksa dan diupayakan agar pengeringannya merata. Setelah kering, material herbarium dirapikan kembali dan kertas koran bekas pengeringan tadi diganti dengan kertas baru. Kemudian material herbarium yang dikemas untuk diidentifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.